wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang Abu Bakar Ash-Shiddiq. Yang akan kita pelajari diantaranya yaitu nama dan nisab Abu Bakar Ash-Shiddiq, keutamaan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah, dan jasa-jasa Abu Bakar selama menjadi khalifah umat muslim. Mari kita mulai. Ayah dari Abu Bakar bernama Utsman bin Amir bin Amr bin Sa'd bin Taim, atau biasa dipanggil Abu Quhafah. Sedangkan ibunya bernama Ummul Khair. Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masehi. Beliau berusia 3 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Nama kecil Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah. Nama tersebut diberikan oleh ibunda beliau karena bernazar. Kemudian, setelah dewasa dan masuk Islam, Nabi Muhammad mengubah nama Abdul Ka'bah menjadi Abdullah. Jadi, nama asli Abu Bakar setelah masuk Islam adalah Abdullah bin Utsman bin Amir. Gelar yang dimiliki Abu Bakar adalah Abu Bakar atau Abu Bakar, yang menjadi nama panggilan yang kita ketahui hingga saat ini. Abu Bakar atau Abu Bakar artinya bersegera. Gelar tersebut didapat karena beliau tidak ragu-ragu dan segera mengiyakan saat Rasulullah mengajak beliau masuk Islam. Lalu, gelar lain yang dimiliki Abu Bakar adalah Ash-Shiddiq, yang artinya yang selalu membenarkan Nabi. Gelar ini didapat karena beliau adalah orang pertama yang mempercayai dan membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Setelah memeluk agama Islam, banyak sahabat Rasul yang masuk Islam berkat Abu Bakar. Di antaranya adalah Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Bakar Ash-Shiddiq mempunyai beberapa keutamaan. Di antaranya adalah Abu Bakar merupakan sahabat terdekat Rasulullah. Abu Bakar adalah laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam. Yang ketiga, Abu Bakar merupakan orang yang dipercaya Rasul untuk menemani beliau hijrah ke Madinah. Yang keempat, Abu Bakar mempunyai kedudukan yang dekat dengan Rasulullah. Yang kelima, Abu Bakar adalah orang yang sederhana dan tidak mau menyalahgunakan kedudukan sebagai khalifah untuk memperkaya diri. Yang keenam, Abu Bakar adalah salah satu manusia yang mendapat kabar gembira akan masuk surga. Materi yang selanjutnya adalah pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW tidak berwasiat siapa yang akan menggantikan beliau untuk menjadi khalifah umat muslim yang berikutnya. Persoalan tersebut diserahkan kepada umat Islam untuk dimusyawarahkan. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, golongan Ansor melakukan musyawarah yang bertempat di Balai Bani Sa'idah, dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Mereka memutuskan bahwa khalifah selanjutnya sebaiknya berasal dari golongan Ansor. Akan tetapi, golongan Muhajirin tidak setuju. Mereka berpendapat bahwa khalifah selanjutnya sebaiknya berasal dari golongan Muhajirin. Maka, terjadilah perbedaan pendapat antara golongan Ansor dan golongan Muhajirin. Perbedaan pendapat tersebut
dapat teratasi berkat ucapan Abu Ubaidah yang berkata, "Hai kaum Ansor, kamu adalah orang pertama yang menolong dan membela. Maka janganlah pula kamu yang pertama merusaknya." Berkat ucapan Abu Ubaidah tersebut, golongan Ansor dan golongan Muhajirin sepakat untuk menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Keesokan harinya, Abu Bakar secara resmi diangkat menjadi khalifah dan melakukan pidato pertamanya di Masjid Nabawi. Setelah menjadi khalifah selama 2 tahun, Abu Bakar telah banyak meninggalkan jasa-jasanya bagi umat Islam. Di antaranya, yang pertama yaitu memberantas nabi-nabi palsu. Yang kedua, memerangi Riddah atau gerakan keluar dari Islam dan menyatukan kembali wilayah Islam. Yang ketiga, mengembangkan dan memperluas wilayah Islam. Dan yang keempat, mengumpulkan Al-Quran yang tersebar. Nah, itu tadi materi sejarah kebudayaan Islam kali ini. Anak-anak telah belajar tentang nama dan nisab Abu Bakar, keutamaan dari Abu Bakar, pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah, dan jasa-jasa Abu Bakar selama menjadi khalifah. Selanjutnya, agar anak-anak lebih paham dan tidak mudah lupa, silahkan kerjakan soal latihan di bawah ini. Catat dan kerjakan di buku tulis ya. Sekian belajar kita hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dengan sungguh-sungguh. Sampai jumpa lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.